Jokowi masih bungkam soal bisnis PCR. Ia bukannya tidak paham, tetapi yang dijalankan anak buahnya itu adalah visi misinya. Pikiran rakyat Depok.com. Presiden Jokowi belum lama ini dinilai tidak paham atas polemik bisnis tes PCR yang kabarnya melibatkan dua menterinya. Jokowi dinilai tidak paham lantaran ia seolah diam saja di tengah maraknya pro kontra bisnis tes PCR yang menyeret nama Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Menanggapi hal ini, tokoh Papua Chris Suwamia menilai bahwa sesungguhnya Presiden Jokowi bukannya tidak paham tentang sengkarut bisnis tes PCR. Menurutnya, Jokowi diam saja lantaran yang dijalankan oleh anak buahnya tersebut adalah visi dan misinya. Bukan tidak paham, tapi apa yang dijalankan anak buah adalah visi dan misinya, ujarnya seperti dikutip pikiran rakyat Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @putrawadapi. Sebelumnya muncul anggapan bahwa Presiden Jokowi seolah diam saja atas kehebohan yang terjadi lantaran dua menterinya diduga terlibat dalam bisnis PCR. Jokowi lantas dianggap tidak paham atas permasalahan bisnis PCR yang menyeret nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Luhut sendiri telah membantah bahwa ia mengambil untung dari bisnis tes PCR. Ia pun menuturkan bahwa dirinya niat tulus membantu pengadaan tes PCR yang sempat terkendala di awal-awal pandemi di Indonesia. Namun hingga saat Luhut membantah tudingan bahwa dirinya mendapat untung dari bisnis tersebut, Jokowi sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait bisnis PCR. Ia tak memberikan reaksi apapun terkait keterlibatan Luhut dan Erick Thohir dalam bisnis tersebut. Sikapnya ini lantas menuai komentar dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung menuturkan, orang nomor 1 RI itu sebenarnya tidak paham dengan apa yang sedang terjadi. Sebetulnya Presiden Jokowi tidak tahu ada masalah apa. Nggak paham permasalahannya apa, tutur Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung sendiri, keterlibatan pejabat negara dalam bisnis tes PCR ini menunjukkan tanda penurunan moralitas di Indonesia. Pria yang juga seorang filsuf itu mengatakan bahwa bisnis PCR itu memiliki aturan yang pelik ketika pemilik bisnis menikmati keuntungan dari uang rakyat dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sementara secara terpisah, peneliti senior Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mukhtar mengatakan, lembaga penegak hukum juga harus segera mengusut dugaan ini karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, dugaan konflik kepentingan ini tidak hanya bermasalah secara hukum, namun juga menyalahi etika kedua menteri sebagai pembuat kebijakan terkait pandemi. Baik pihak Luhut Binsar Panjaitan maupun pihak Erick Thohir membantah soal dugaan konflik kepentingan atas bisnis tes PCR itu. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit tata kelola bisnis PCR di Indonesia. Permintaan tersebut mereka sampaikan langsung ketika mendatangi kantor BPK pada Selasa 9 November bersama sejumlah lembaga lainnya, yakni Indonesian Audit Watch, Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta, serta Petisi 28. Di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memeriksa Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir atas dugaan konflik kepentingan tersebut. GSI merupakan perusahaan pengelola laboratorium tes PCR yang berdiri sejak 2020. Semenjak pendiriannya,
GSI telah melakukan lebih 700.000 tes usap. Di dalam struktur kepemilikan sahamnya, perusahaan milik Luhut, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, tercatat memiliki 242 lembar saham di PT GSI yang bernilai 242 juta. Selain itu, Yayasan Adaro yang merupakan organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energi Tbk juga mengantongi 485 lembar saham GSI. Presiden Direktur Adaro Energi ialah Garibaldi Thohir yang merupakan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir. Dituding berbisnis PCR dan banyak dapat keuntungan, Luhut tak terima. Ia pun marah. Sementara jawaban Luhut selama ini terkait bisnis PCR dinilai mencela-mencele dan terlihat gelagapan. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM, Luhut Binsar Panjaitan, menantang pihak-pihak yang menghujatnya terkait dugaan bisnis PCR untuk melakukan audit. Hal itu disampaikan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves tersebut dituding mencari keuntungan di tengah pandemi COVID-19. Hujatan pun membanjiri usai ditemukan adanya nama perusahaannya tercatat sebagai pemegang saham di salah satu laboratorium tes PCR di tanah air. Luhut Binsar Panjaitan pun dituding mengambil untung karena adanya rencana kewajiban tes PCR di semua moda transportasi. Tanpa geram dengan para penghinanya, dia pun menantang mereka untuk melakukan audit. Kan apa susahnya sih, lu audit aja tuh, selesai. Ngapain mulutmu capek-capek nyumpahin orang, padahal kamu sendiri belum tentu nyumbang. Belum tahu di mana kamu waktu tadi rame-rame COVID itu, kata Luhut Binsar Panjaitan, seperti dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Rabu 10 November 2021. Dia pun menceritakan awal mula dirinya bisa memiliki saham di laboratorium tersebut. Ini sebenarnya gini, waktu rame-rame itu, Seto bilang ke saya, kan Seto pembantu dekat saya. Tiba-tiba, Pak, nih kita bantu aja masalah pengadaan PCR, alat-alat dan sebagainya. Berlanjut, supaya nanti bisa disumbangin kemana-mana. Ya sudah, minta aja sama CIO perusahaan, tutur Luhut Binsar Panjaitan. Dia kemudian ditanya, dari mana sumber uang yang digunakan untuk membantu pengadaan alat tes COVID-19 tersebut? Dari perusahaan saya, duit saya itu nyumbang. Tetapi kan gak enak yang dibuat tangan kiri dikasih tahu dengan tangan kanan. Itu kan gak elok, ujar Luhut Binsar Panjaitan. Sementara politikus Partai Demokrat Cipta Panca mengomentari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait keterlibatannya dalam bisnis tes PCR. Cipta Panca menyoroti bantahan Luhut Binsar Panjaitan yang menurutnya mencela-mencele. Dalam keterangan tertulis, Cipta Panca menanggapi ucapan Chris Suamia yang bingung dengan perkataan Luhut Binsar Panjaitan soal keuntungan dari bisnis tes PCR yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Padahal sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa ia tidak mengambil keuntungan sama sekali dari bisnis tes PCR tersebut. Kemarin, pernyataannya tidak ambil keuntungannya. Hari ini pernyataannya, keuntungannya untuk masyarakat tidak mampu, ujar Chris Suamia. Pernyataan Chris Suamia ini lantas dibalas oleh Cipta Panca yang mengatakan bahwa Luhut sudah gelagapan dalam menjawab tudingan tersebut. Udah gelagapan,
Opung jawabnya mencela-mencela, ujar Cipta Panca, seperti dikutip pikiran rakyat Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadi @panca66. Lebih lanjut, Panca mengatakan bahwa sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan selalu tegas dan ngegas setiap menjawab tudingan-tudingan yang diarahkan padanya.